Halo Halo Ceka-Ceka, Ceka-Ceka, kembali lagi di Jilo. Jilo. Jadi kita bakal ngebahas tentang 3 aplikasi belanja online, Kayak Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ini menurut opini pribadi kita, siapa yang menduduki peringkat pertama di Indonesia? Jadi kita akan ngebahas tentang Shopee yang pernah menduduki peringkat pertama di Indonesia. Aplikasi Shopee ini pernah berada di peringkat kedua setelah Tokopedia. Nah, untuk pertama kalinya Shopee pernah berhasil menjadi aplikasi dengan total jumlah pengunjung aktif bulanan terbanyak. Nah, jadi beberapa keunggulan dari Shopee itu, yang pertama ada cashback, free delivery tanpa minimum order, dan pemilihan brand ambassador dengan orang-orang yang sangat terkenal. Shopee-nya itu bisa menjadikan orang-orang terkenal itu sebagai bukti untuk mengakuisisi pasar terutama di Indonesia. Nah, jadi di aplikasi Shopee juga melakukan inisiatif sale pada tanggal yang unik setiap bulannya, seperti yang dilakukan momen 9.9 dan 10.10. Nah, selain itu juga Shopee juga menargetkan para generasi milenial ini untuk lebih betah di aplikasi mereka dengan adanya in-app games. Strategi mereka untuk mengadakan in-app games ini menjadikan peningkatan pengguna Shopee itu jadi semakin tinggi. Bisa dikatakan bahwa in-app games itu dan fitur entertainment yang hadir di Shopee itu memberikan kesan positif terhadap peningkatan total pengunjung aktif bulanan Shopee di Indonesia. Selanjutnya itu ada Tokopedia dan Bukalapak. Jadi Tokopedia dan Bukalapak ini menduduki tingkat ketiga dan keempat di Asia Tenggara. Nah, terus Tokopedia dan Bukalapak ini salah satu e-commerce lokal yang beroperasi di Indonesia, tetapi juga memiliki banyak pengguna aktif di Asia Tenggara. Jadi Bukalapak itu sempat menurun peringkatnya itu di Play Store di Android, menduduki peringkat 5 karena aplikasi Bukalapak itu sempat tidak tersedia di Play Store, makanya ratingnya itu menurun menjadi peringkat 5 di Play Store. Ternyata penyebab dari hilangnya aplikasi Bukalapak di Google Play Store itu karena mereka itu melakukan pembaruan sistem yang dijelaskan oleh pendirinya itu yaitu Ahmad Zaki. Tapi penurunan itu hanya terjadi di Google Play Store di Android. Kalau di iOS itu masih tinggi peringkatnya karena yang melakukan pembaruan itu hanya di Google Play Store. Untuk aplikasi Tokopedia sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu dengan produk dagang yang ada di Tokopedia itu sangat bervariasi, banyak bermacam-macamnya. Dan juga dalam melakukan transaksi pembayaran, Tokopedia ini cukup sigap. Produk yang dijual dari Tokopedia ini bisa dijamin keadaannya dan pasti pengiriman atau pengemasannya itu dalam kondisi yang sangat baik. Karena Tokopedia juga mempunyai beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Tokopedia juga menyediakan fitur pembukaan toko online pribadi yang gratis tanpa pungutan biaya. Di Tokopedia ini ada beberapa kekurangan juga. Nah, kekurangannya itu karena ada fitur pembukaan toko online pribadi tadi, pasti akan banyak penjual online yang memiliki barang dagangan yang sama. Nah, hal ini masih kurang dibatasi oleh pihak Tokopedianya, jadi akan banyak persaingan yang ketat dan juga ketentuan yang kurang tegas tentang penawaran dan pembeli. Jadi banyak pembeli yang cuma main-main dan iseng aja dalam menawar atau menanyakan produk yang penjual. Nah, yang ketiga, Tokopedia itu kadang kurang lengkap dalam menampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konfirmasi ya setelah kita melakukan transaksi pembayaran dan juga pengiriman barang. Untuk penjual yang berada di Tokopedia, mungkin lebih baik untuk menuliskan nomor telepon Anda di situ sehingga para pembeli juga. Nah, kalau untuk Shopee itu keunggulan yang diberikan oleh Shopee itu para penjual yang ingin menjual di Shopee itu bisa menambahkan foto dagangan mereka tuh 9 foto. Jadi para pembeli itu bisa melihat foto-fotonya itu lebih jelas. Nah, terus juga di Shopee itu kalau misalnya kita udah berjualan di Instagram, mau pindah jualan ke Shopee itu lebih mudah karena kita bisa menggugah foto
kita itu langsung dari Instagram dan bisa menggunakan langsung hashtag dari Instagram tadi. Tapi selain keunggulan yang diberikan pihak Shopee, terkadang ada kekurangan yang sering dialami oleh para pembeli pencari barang di Shopee. Itu karena si Shopee ini sudah banyak diminati orang banyak, jadi di jam-jam tertentu itu Shopee itu bisa ibaratnya tuh nge-lag karena pada jam-jam tersebut tuh banyak yang mengunjungi situs tersebut. Jadi para pembeli Shopee tadi merasa sedikit malas untuk melihat Shopee tadi karena aplikasinya itu kalau misalnya semakin kita lama buka aplikasi itu bakal semakin lamban, lelet. Aplikasinya itu susah untuk diakses lagi di HP. Terus juga kalau di Shopee itu bagi pelanggan setia Shopee yang sering belanja di Shopee itu bakal ada satu kemudahan lagi yang diberikan Shopee, yaitu Shopee Pay Later. Jadi kalian tuh bisa membeli barang, membeli sekarang bayarnya tuh bulan depan bagi pengguna, tapi itu hanya untuk bagi pengguna yang sering melakukan transaksi di Shopee. Selanjutnya itu ada Bukalapak. Nah, jadi situs belanja online Bukalapak ini pada zamannya itu cukup digemari. Ya, cukup digemari. Karena ada beberapa kelebihan dari Bukalapak ini. Jadi yang pertama, dia itu memiliki fitur yang bisa dipakai untuk promosi lapaknya ke situs lainnya. Nah, banyak promo dan diskon. Nah, di Bukalapak ini aplikasinya tuh sebenarnya tuh bagus. Nah, kelebihannya tuh dia tidak kayak aplikasi yang lain. Kalau semakin lama kita buka, semakin lamban. Nah, kalau di Bukalapak ini lebih ringan. Iya, lebih ringan. Aku udah pernah soalnya ngerasa nge-lag ya. Iya, kekurangan Bukalapak itu adalah sering dilakukannya penipuan oleh ya kan kita pernah. Iya benar-benar. Di Bukalapak pembeli mungkin kurang dalam ininya verifikasinya kali, tidak terlalu ketat, jadi masih banyak penipu-penipu yang bisa masuk ke dalam Bukalapak tadi. Jadi kalau menurut si lebih condong ke mana nih, dari Bukalapak, Tokopedia sama si Shopee? Kalau aku lebih senang ke Shopee. Iya. Kalau aku sih sama si Shopee. Tapi sekarang karena kok bisa ngutang. Iya. Karena aku lah sudah bisa mengakses Shopee Pay Later. Tapi kalau untuk sekarang tuh lebih seneng Tokopedia sih, karena mereka benar-benar gratis ongkir 0 rupiah. Kalau Shopee masih ada gratis ongkir potongan 20.000. Tapi itu semua opini kami masing-masing. Mungkin akan berbeda dengan kalian semua. Jadi tergantung pengguna yang baiklah. Untuk kalian kan pengguna bijak, pasti bisa bijak bagi 3 aplikasi belanja online. Ya, sekali lagi ini cuma opini kami. Bukan untuk menjelekkan salah satu atau salah dua dari masing-masing. Karena ini penggunaan pribadi, pengalaman pribadi kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bahas untuk sesi kali ini. Jangan lupa buat di-subscribe, like, dan komen video kita, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.